Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Habibah dari kelas 10 TPUTU 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tanaman palem kuning. Tanaman palem kuning. Tanaman palem kuning ini biasanya sering ditemukan di sekitar daerah rumah kita. Tanaman palem sekilas mirip dengan pohon kelapa. Tidak hanya mirip, tumbuhan palem memang masih satu keluarga dengan pohon kelapa. Kemampuan adaptasi tanaman palem cukup hebat karena mampu hidup di berbagai kawasan. Tanaman ini dapat tumbuh di tanah yang subur sampai gersang sekalipun. Tanaman palem tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Artinya, tanaman palem dapat dikembangkan di Indonesia. Spesies tanaman palem terbesar di penjuru dunia ada sekitar 3.000 spesies. Kemampuannya mampu beradaptasi di berbagai lingkungan, menjadikan tanaman palem sering dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Tanaman ini juga perawatannya cukup mudah. Keindahan tanaman ini juga dimanfaatkan masyarakat sebagai penghias pekarangan rumah. Ukuran tanaman ini sangat bervariatif, ada yang besar, sedang, hingga kecil, tergantung pada jenis-jenisnya. Meskipun perawatannya cukup mudah, namun untuk menanam tanaman ini juga perlu beberapa teknik, dari pembuatan lubang tanaman, penanamannya, dan harus menyelesaikan jenis pohon palem yang akan ditanam. Agar pohon palem dapat tumbuh dengan baik, cara pemupukannya, pengairannya, dan penyiramannya harus diperhatikan. Pemberian pupuk harus secukupnya, tidak boleh berlebihan. Biasanya pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan diberikan sebanyak 2-3 kali saja dalam setahun. Pengairan pohon palem tidak boleh dilakukan untuk menyiram tanaman palem yang disesuaikan dengan kondisi cuaca dan curah hujan. Air yang diberikan secukupnya saja. Ciri-ciri morfologi tanaman palem. Akar tanaman palem akan tumbuh masuk ke dalam seiring tambahnya usia. Akarnya akan bertambah banyak terus-menerus. Sistem akarnya sangat rapat dan padat, sehingga mampu menopang batang palem yang tumbuh tinggi. Akarnya lahir dari pangkal berbatang terbentuk silinder, tidak serabut, tidak tunggang, dan tidak terlalu bercabang. Batang. Biasanya batang tanaman palem jarang bercabang, tidak beruas, dan tumbuh tegak ke atas. Pada umumnya, tanaman palem tumbuh sebagai batang tunggal seperti pohon kelapa. Namun, di jenis tertentu ada yang berumpun atau pohon salak. Tingginya dapat mencapai 15 hingga 20 meter dan bagian bawah batang besar, sedangkan bagian atasnya ramping. Daun tumbuhan palem-paleman tersusun menyirip dan menjemuk pada tangkainya diselimuti pelepah. Di beberapa jenis pohon palem, seluruh daunnya ditumbuhi duri. Tidak hanya itu, dalam jenis tertentu, anak daun yang lahir akani ibu tangkai daun. Daun tanaman palem lumayan panjang. Panjang daunnya mencapai 3 meter. Bagian atas daun berwarna hijau tua dan bagian bawahnya berwarna hijau dengan aksen keputihan atau hijau pucat. Bunga pohon palem yang tersusun dalam sebuah karangan dan dilindungi oleh sebuah selubang atau daun pelindung. Selubang tersebut bernama mayang. Pada tangkai mayang, apabila disayat atau disakiti, akan mengeluarkan cairan manis disebut nira. Di dalam karangan bunga terdapat bunga betina dan jantan. Penyerbukan buatan serangga atau burung. Di jenis palem-paleman tertentu, lokasi bunga palem berada di tajuk daun. Manfaat tanaman palem. Akar menyongkong dan mengikat tumbuhan pada tanah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Tanaman palem juga untuk menyerap air dan mineral yang ada di tanah.
batang sebagai tunjangan anatomi yang dimilikinya dan menyangkut hingga menyimpan cadangan makanan. Fungsi batang sangat penting untuk perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Daun, media penyimpanan cadangan air dan makanan, juga sebagai tempat fotosintesis. Sekian penjelasan dari saya, itu tadi teks hasil observasi tentang palem kuning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.